Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, tsumma amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan penuh berkah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki apa yang akan kita bahas, sekali lagi bahwa satu-satunya biografi dari seorang insan di dunia ini yang sering dibahas ya, dan sering sekali dibahas dari berbagai macam sudut, dan sampai mungkin setiap hari ada saja karangan baru atau susunan baru tentang biografi kehidupan beliau ya, maka tak ada satupun orang yang biografinya ditulis dengan begitu harum, dengan begitu sering, melebihi seringnya biografi kehidupan beliau yang ditulis ya, setiap saat. Padahal beliau sudah wafat 1400 tahun, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi susunan tentang biografi beliau itu sampai sekarang masih banyak yang menulisnya. Ada saja kalau kita mampir ke toko buku, wah ini buku baru tentang biografi kehidupan Nabi. Ya. Karena memang sosok ini begitu sangat spesial, sangat istimewa. Ada saja orang yang ketika membacanya sekali, dua kali, kemudian mendapatkan inspirasi, ditulis. Ya. Dan ini terus menerus, tidak pernah berhenti ya. Beda dengan biografi orang yang di dunia ini yang mengagumkan, tetapi hanya dari satu sisi saja ya. Dunia dulu pernah terkagum-kagum dengan sosok yang sangat ahli di dalam IT ya, informasi teknologi. Siapa namanya? Ada namanya Steve Jobs, pernah dengar tak? Ya. Steve Jobs itu adalah pendiri perusahaan teknologi terkemuka Amerika yang namanya Apple ya, yang menghasilkan produk spektakuler, iPhone, iPad, iMac dan yang segala macamnya ya. Itu orang sangat terkagum-kagum, mati dia, meninggal dia ya. Kemudian orang membicarakannya selama berhari-hari, seminggu, 2 minggu, setelah itu nggak ada lagi orang yang membicarakannya. Dibicarakan kalau misalkan ada peluncuran produk baru Apple, baru diingat-ingat ini adalah usaha dari mendiang Steve Jobs misalnya, gitu ya. Atau ketika orang berbicara tentang teknologi, barulah dia disebut-sebut, gitu. Selebihnya jarang atau tidak pernah dibicarakan lagi. Ya, beda dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sudah 1400 tahun. Beliau wafat, tapi pembicaraan tentang biografi kehidupan beliau tidak pernah berhenti. Karangan ya ataupun juga faidah-faidah dari kehidupan beliau terus digali hari per hari sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai hari kiamat. Ya, karena sosok yang sangat istimewa ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini salah satu episode kehidupan beliau yang terjadi di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah atau 6 tahun setelah hijrah adalah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini terjadi setelah terjadinya perang Khandaq, di mana perang Khandaq kita tahu 10.000 orang Quraisy bersekutu dengan suku-suku Arab yang tidak mau memeluk Islam, ditambah dengan orang-orang Yahudi, kompak mereka menyerang Madinah, mengepung Madinah selama 21 hari. Ya, selama puluhan hari itu dikepung, tetapi kita tahu hasilnya mereka tercerai-berai, ya, tidak sanggup melumpuhkan kota Madinah, tidak sanggup masuk ke dalam kota Madinah. Ya. Setelah terjadinya perang Khandaq atau yang disebut dengan perang Ahzab tersebut, mulai terjadi pergeseran. Quraisy mengalami kelemahan. Ya. Mereka sudah tidak akan sanggup lagi menyerang Madinah sebagaimana kata Rasulullah SAW,
bahwa setelah hari ini, yaitu setelah terjadinya perang Ahzab, Quraisy tidak akan mungkin menyerang kota Madinah lagi. Karena mereka sudah tidak punya kekuatan. Mereka waktu perang Badar dan perang Uhud saja masih banyak hutangnya. Ya. Tokoh-tokoh mereka banyak yang mati, orang-orang kaya di antara mereka sudah banyak yang mati. Ya. Ditambah lagi mereka mengadakan perang puputan di Ahzab. Perang terakhir kalinya, habis-habisan. Ya. Sehingga tidak ada lagi kekuatan. Tetapi mereka masih menguasai kota Makkah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Beliau mengenakan kain ihram dan para sahabat mengenakan kain ihram. Mereka juga bermimpi, Rasulullah SAW juga bermimpi itu membawa hewan kurban. Ya, dan beliau bermimpi memasuki Masjidil Haram dan melaksanakan ibadah tawaf. Beliau memaknai mimpi itu sebagai perintah dari Allah untuk mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Ya, maka ketika itu beliau mengajak para sahabat untuk melaksanakan umrah. Ketika diajak, sebagian para sahabat sangat terharu dengan ajakan ini. Karena mereka berarti akan memasuki kota Mekah yang sudah ditinggalkan lebih dari 5 tahun. Ya. Dan mereka sudah sangat rindu. Dulu mereka, para sahabat muhajirin, mau umroh, mau tawaf kapan saja tinggal kunjung ke kota atau tinggal kunjung ke Masjidil Haram, tawaf kapan saja. Sekarang 5 tahun mereka berperang dengan Quraisy, jauh jaraknya. Ya. Lebih dari seminggu kalau jalan, ya. Sekarang mereka akan mengunjungi kota Mekah. Kota yang sangat mereka rindukan, sangat mereka cintai. Ya, para sahabat Ansar pun demikian karena ini adalah haji atau umrah mereka yang pertama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajak orang-orang musyrikun yang ketika itu mereka belum mau masuk Islam, tetapi orang musyrik di daerah Arab kita tahu bahwa mereka juga mengenal syariat haji dan umrah. Karena mereka, ya, walaupun mereka masih musyrik, mereka mengaku diri mereka sebagai penerus dari agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail alaihissalam yang disebut sebagai kakek mereka. Ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menolak dengan halus. Hal ini kita bisa dapatkan di dalam Quran surat Al-Fath, ya, disebutkan sayaqulul mukhallafuna minal a'raf, akan berkata orang-orang yang tertinggal, yang enggak mau ikut serta di dalam perjalanan melaksanakan umrah dari kalangan Arab Badui. Ya, syagulatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami mohon maaf enggak bisa ikut dikarenakan kami disibukkan dengan harta-harta kami dan keluarga-keluarga kami. Mohonkan ampun kepada Allah supaya Dia memberikan izin kepada kami untuk tidak ikut serta dengan Anda. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan itu alasannya. Yaquluna, ya, bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu dengan lisan mereka bukan atas apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Allah singkap alasan mereka. Apa alasan mereka sebenarnya? Alasan mereka takut dengan Quraisy. Bahkan di antara mereka sudah ada yang berkeyakinan kalau Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah itu tidak akan kembali. Istilahnya pulang dengan nama doang. Ya, kenapa? Karena masih dalam keadaan perang. Ya, mereka masih dalam keadaan perang. Madinah dengan Mekah masih dalam keadaan perang. Kalau memaksakan masuk ke dalam kota Mekah akan terjadi perang dan pasti akan dikalahkan kaum muslimin. Ya, ini. Jadi mereka tidak mau ikut. Jadi yang ikut itu adalah kaum muhajirin dan kaum ansar saja. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1.400 orang. Ya, maka berjalanlah rombongan ini sampailah mereka di daerah suatu nama yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini adalah mikotnya ahlu Madinah. Jadi kalau melaksanakan haji atau umrah itu wajib berihram di tempat itu. Ya, mungkin di antara kita nanti kalau ada yang pergi umrah, ya, itu biasanya sampai di bandara Madinah,
ya, menghabiskan waktu beberapa hari, baru ketika itu jalan ke Mekah dengan bis. Nah di bis itu ada satu tempat ya yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Disitulah seorang mengambil ihramnya, pakai baju ihram, ya, kemudian juga apa-apa yang tidak diperbolehkan ya untuk orang yang pergi haji dan umrah mulai berlakunya di situ. Ya, orang Indonesia bilang ini daerahnya namanya Bi'r Ali. Gitu ya. Di Dzul Hulaifah itu Nabi Muhammad SAW segera bersiap-siap. Para sahabat sudah mengenakan kain ihram. Ya, kemudian juga hewan-hewan yang akan dikurbankan nanti setelah prosesi ibadah umrah juga dipersiapkan, dihias. Ya, dihias bahwa ini tandanya akan dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikurbankan. Ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ketika sedang bersiap-siap ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kita akan menemui suatu kaum yang memerangi kita. Sementara kita enggak bawa senjata satu pun." Karena tujuannya memang umrah. Ya. Tetapi memang enggak, kalau sama sekali enggak bawa senjata juga ini berbahaya sekali. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil senjata yang biasa dibawa oleh orang-orang yang bepergian, musafir. Bukan senjata mau perang. Jadi ya, dibawa. Setelah itu melanjutkan perjalanan, dan sebelumnya beliau mengutus seorang yang bernama Budail bin Warqa al-Huzai. Budail bin Warqa al-Huzai untuk mencari tahu bagaimana respon Quraisy ketika mereka mengetahui ada 1.400 orang yang mereka sedang terlibat perang dengan mereka. Bagaimana respon dari Quraisy? Pergilah Budail bin Warqa al-Huzai ini, dari sukunya kita tahu dia dari suku Huza'ah. Huza'ah ini dari sejak zaman dahulu, sejak kakek Nabi Muhammad SAW baik Hashim maupun Abdul Muttalib adalah sekutunya Bani Hashim. Ya. Jadi orang kepercayaan suku Quraisy atau suku Bani Hashim. Masuk dia ke sana, ya, mencari tahu bagaimana respon dari orang Quraisy. Setelah dapat, maka Rasulullah SAW meminta apa kabar yang didapat dari Quraisy. Kata Budail bin Warqa, Quraisy terkejut dengan kedatangan Anda, ya, dengan kedatangan para sahabat, dan mereka tidak mengizinkan Anda memasuki kota Mekah. Bahkan mereka sudah mengirimkan 200 pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk mengacaukan rombongan Anda. Dan sebentar lagi mereka akan sampai. Ya, Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkudanya keluar dari kota Mekah untuk mengacaukan rombongan Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan kabar ini beliau mengatakan, sungguh celaka Quraisy. Nafsu berperang mereka demikian besarnya. Ya, padahal mereka sudah tidak punya kekuatan, sudah lemah, tapi gengsian. Ya, sehingga kirimkan 200 pasukan untuk mengacaukan rombongan umrah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, apa ruginya kalau aku dipersilahkan masuk ke dalam kota Mekah? Dan beliau juga adalah bagian dari Quraisy, yang apabila Allah menangkan, kata Nabi, maka ini adalah kemenangan bagi Quraisy. Ya. Dulu ada hukum internasional, siapapun dari kalangan masyarakat Arab kapan saja waktunya boleh memasuki Masjidil Haram, boleh melaksanakan ibadah umrah, tidak perlu visa-visaan. Tapi khusus bagi Nabi tidak diizinkan. Kenapa? Karena permusuhan dan hasad yang luar biasa dari Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka beliau berunding dengan para sahabat yang lainnya apa yang akan dilakukan terhadap Quraisy. Ada dua pilihan. Ya. Pilihan yang pertama, udah langsung aja berperang. Kita masuk ke dalam kota Mekah, perang habis-habisan. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, kata Nabi, kita akan tetap berdamai dan mencari solusi bagaimana kita bisa memasuki kota Mekah dengan damai. Solusi kedua inilah yang diidekan oleh para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena niatnya untuk umrah, bukan untuk berperang. Ya.
Kata Nabi, kalau kita demikian bersepakat, maka siapakah di antara kita yang bisa menunjukkan jalan? Ketika itu beliau berada di wilayah yang disebut dengan Asafan, ya, yang bisa menunjukkan jalan alternatif sehingga kita tidak bertemu dengan pasukan Khalid, ya, tetapi kita langsung bisa memotong menuju Mekah. Ada seorang dari suku Ahabis menunjukkan kepada Nabi, saya wahai Rasulullah, saya bisa menunjukkan kepada Anda. Maka mereka kemudian 1.400 orang ini terus berjalan melalui jalan yang alternatif. Yang namanya jalan alternatif kita tahulah, ya, biasanya lebih sulit, ya, banyak medan-medan terjal demikian, ya. Sampailah beliau di suatu wilayah namanya Saniyatul Murar. Di Saniyatul Murar ini unta Rasulullah yang bernama Al-Qaswa mogok, tidak mau jalan. Para sahabat mengatakan dia mungkin perlu istirahat saja. Setelah selesai istirahat didorong juga tak mau jalan. Kata Nabi, jangan paksa dia untuk berjalan. Sesungguhnya dia diberhentikan, dia di stop oleh zat yang dahulu pernah memberhentikan gajah-gajah Abraha. Ya, jadi dia di stop, diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allahu a'lam. Ya. Nah, disitulah di Saniyatul Murar kemudian beliau membuat tenda di sekitar wilayah yang disebut dengan Hudaybiyah. Ya, di daerah yang namanya disebut dengan Hudaybiyah. Nah, hadirin rahimakumullah. Di Hudaybiyah ini adalah sebuah lapang, tempat yang lapang, ya. 1.400 orang ini kan perlu minum air, ya, perlu makanan dan yang lainnya. Cuma di situ memang kelemahannya nggak ada mata air. Karena mata air sangat kecil, yang nggak cukup untuk 1.400 orang. Mengadu para sahabat, ya Rasulullah, kami nggak dapatkan sumber air. Sumber air kita sangat sedikit. Ya, beliau lantas mencabut anak panahnya, dia katakan, ya, tancapkan ini di sumber air yang kecil itu. Ya, maka dibawa anak panahnya dan ditancapkan. Lantas kemudian dari hasil tancapan anak panah Rasulullah SAW itu mengeluarkan air yang sangat deras. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Membuat tenda di sana di Hudaybiyah ini. Lantas kemudian mulailah beliau mengutus orang. Pertama beliau utus orang sahabat namanya Hirras Al-Huzai, bagian dari suku besar namanya Ahabis yang sudah beriman. Datang ke sana, dia membawa salah satu unta Rasulullah, bukan Qaswa. Kalau tadi Qaswa, ya. Supaya apa? Supaya orang tahu ini adalah utusan Nabi. Orang Quraisy tahu unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keras di Quraisy, tetapi yang terjadi ketika itu malah Hirras ini dicegat dan unta Nabi Muhammad SAW dianiaya sampai berdarah. Ya. Tadinya mau dibunuh oleh orang Quraisy, tapi dilarang oleh orang-orang Ahabis yang bergabung dengan pihak Quraisy. Ya. Gagal utusan yang pertama. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, muncul lagi utusan. Ya, sekarang giliran orang-orang Quraisy. Dari informasi yang disampaikan oleh Budail bin Warqa, Budail bin Warqa bilang kepada orang Quraisy, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk berperang dengan kalian. Dia hanya ingin melaksanakan umrah. Maka jangan halangi dia untuk sampai di kota kalian. Maka Quraisy ketika itu mengutus seorang namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, datang dia dengan penuh kesombongan, dengan misi menggagalkan niat Nabi memasuki kota Mekah. Dia bilang Quraisy sudah mempersiapkan pasukan yang besar, yang kalian tidak akan sanggup untuk melawan mereka. Maka yang terbaik bagi kalian adalah pulang saja ke Madinah. Ya. Mendengar ancaman dari Urwah bin Mas'ud ini, Rasulullah SAW membentak Urwah bin Mas'ud. Ya, sehingga Urwah bin Mas'ud ketika itu ketakutan. Ya, Urwah bin Mas'ud ketakutan. Bahkan Urwah bin Mas'ud sebelum dia dibentak oleh Nabi Muhammad SAW, dia sempat ngatain sahabat, mengatakan, ya Muhammad, mau-maunya engkau ditemani oleh orang-orang ini, Muhajirin dan Ansar. Mereka ini kalau engkau dikalahkan, mereka akan meninggalkan engkau.
Jangan terprovokasi dengan mereka. Maksudnya gitu. Gitu ya. Berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, jangan sekali-kali kalian ya orang-orang Quraisy meragukan kesetiaan kami. Ya, di sanalah kemudian Urwah bin Mas'ud yakin bahwa mereka ini bukanlah seperti yang dia ucapkan. Orang-orang sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang setia. Ya. Pulang Urwah bin Mas'ud dia katakan, wahai Quraisy, saya sudah pernah berkunjung ke istana Kisra di Farsi. Saya sudah menemui Najasyi di Habasyah, Raja Najasyi di Habasyah. Saya juga sudah bertemu dengan Kaisar Romawi. Tetapi saya tidak mendapatkan orang yang lebih ditaati ya, oleh anak buahnya, oleh orang-orang di sekitarnya melebihi ketaatan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memerintah sesuatu dia tidak mengatakan apa-apa. Cukup dengan mengisyaratkan sesuatu, maka teman-temannya akan berlomba untuk melaksanakan isyarah itu. Kalau dia berwudu, maka mereka berlomba-lomba mengambil bekas air wudunya. Maka saran saya, wahai orang-orang Quraisy, lebih baik kita izinkan saja dia masuk ke dalam kota Mekah daripada kita cari masalah. Mungkin maksudnya begitu. Ya. Quraisy tetap bergeming. Mereka ingin berdialog, mereka ingin berunding dengan Nabi, cuma mereka punya syarat sendiri. Syaratnya apa? Enggak boleh masuk kota Mekah. Sampai dikatakan kepada Urwah bin Mas'ud oleh orang Quraisy, "Ya Urwah, bagaimana menurutmu? Ya, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Arab kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah?" Gengsi mereka. Mereka sedang konflik, mereka sedang perang. Lantas 1.400 orang musuh mereka masuk ke dalam kota mereka. Ini dianggap kekalahan. Ya, sehingga mereka mengatakan, apa kata orang Arab? Akhirnya tetap terjadilah kebuntuan. Maka Quraisy mengutus utusan yang kedua, diutus namanya seorang Arab Badui, tapi taat beragama. Maksudnya taat beragama, dia senang baca Taurat. Ya, dia tahu ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dia mengerti tentang kesucian Masjidil Haram, ya, dan kemudian tentang tata cara ihram dan yang lainnya. Namanya Hulas. Ya, Hulas ini kemudian diutus kepada Nabi. Begitu Nabi Muhammad SAW melihat Hulas, bila mengatakan, akan datang kepada kalian seorang yang taat beragama, bertadayun, dekat dengan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jangan ada yang mengatakan apa-apa kepadanya. Kalau dia datang mendekati kalian, suruh hewan-hewan kurban kita mendekat kepadanya. Ya, maka begitu Hulas mendekat kepada tenda-tenda para sahabat, hewan-hewan kurban yang sudah disiapkan sudah dihias dan rupanya itu sudah kekeringan, sudah kurus. Karena tertahan masuk ke kota Mekah, ditahan di padang pasir yang sedikit makanan, sedikit minum. Ya. Hulas ketika melihat hewan-hewan kurban yang kekeringan dikarenakan terlalu lama untuk dikorbankan karena tertahan masuk kota Mekah. Dia juga melihat bagaimana para sahabat yang menggunakan kain ihram mereka sejak di Dzul Hulaifah. Ya, kain ihram yang tadinya warna putih itu sudah penuh dengan debu. Rambut-rambut para sahabat juga sudah gondrong dikarenakan mereka memang niatnya ihram, karena ihram tidak boleh memotong rambut kecuali setelah melaksanakan ibadah umrah. Melihat fenomena ini, Hulas yang sudah paham agama, dia langsung balik kanan, dia langsung kembali ke Mekah. Dia katakan, celaka kalian wahai orang-orang Quraisy. Kalian sudah menghalang-halangi orang dari melaksanakan ibadah umrah. Saya melihat hewan-hewan yang akan dikurbankan kurus kering mereka itu, dikarenakan kalian tahan. Ya, ini adalah sebuah kemungkaran. Izinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masuk ke dalam kota Makkah. Tapi Quraisy tak mau. Enggak mau. Ya, ini harga diri kami. Ya, terjadi kebuntuan. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, pergilah engkau ke kota Mekah, lobi orang Quraisy.
Umar bin Khattab nih sekarang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, saya adalah seorang dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi tidak memiliki pendukung, tidak memiliki backing yang kuat. Kalau mereka menolak saya, maka mereka berpotensi untuk menganiaya saya dan tak ada satu orang pun yang akan membela saya. Tapi wahai Rasulullah, kalau Anda menginginkan saya pergi, saya akan pergi. Saya hanya memberitahukan ini resiko yang terjadi kalau saya berangkat ke sana. Kemudian Umar mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan utusan yang lebih aman, kuat negonya, utuslah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena ia bagian dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah keturunan Bani Abdiddar. Abdiddar ini adalah saudara dari Abdul Manaf, kakek dari Nabi Muhammad SAW sebelum Hashim. Bani Abdul Manaf dan Bani Abdiddar, mereka adalah dua suku Quraisy yang sangat-sangat dihormati. Dan dua-duanya punya peran. Kalau dari Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf, ini tugasnya adalah melayani tamu. Ya, memberi minum, memberi makan, ya. Ini Bani Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim. Sementara Bani Abdiddar yang melahirkan Bani Umayyah, ini terkenal mereka ini adalah pemimpin-pemimpin, ya. Mereka ini panglima-panglima perang. Bani Abdiddar juga adalah para pemegang panji-panji perang Quraisy. Kemudian juga mereka adalah para diplomat, utusan-utusan, biasanya utusan-utusan, ya, Quraisy kemana saja, ya. Ini Bani Abdiddar. Utsman dari Bani Umayyah, bagian dari Bani Abdiddar. Kalau dia masuk ke kota Mekah, dia akan aman, dia akan dilindungi oleh Bani Umayyah. Nabi berpikir kemudian, ya, kalau gitu utus Utsman bin Affan radhiyallahu an ke Mekah. Berangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Begitu sampai, langsung Bani Umayyah mengumumkan perlindungannya. Utsman bin Affan tidak boleh ada yang mencolek. Kalau dia macam-macam maka akan berhadapan dengan Bani Umayyah. Aman. Ya. Bahkan dikawal dan ditawarkan, apakah wahai Utsman Anda akan melaksanakan umrah? Langsung. Ya. Kata Utsman, saya tidak akan pernah umrah sebelum umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, rupanya Bani Umayyah sadar Utsman ini ada di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagian tak terpisahkan dari orang-orang Islam. Ya, walaupun dia ada hubungan kekerabatan dengan Bani Umayyah. Hal inilah yang menyebabkan kemudian Bani Umayyah semakin khawatir dengan keselamatan dari Utsman, maka diamankanlah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Diamankan dalam artian ditangkap. Ya. Ya, untuk keamanan Utsman, ya. Hanya saja informasi pengamanan dari Utsman bin Affan ini tidak diketahui oleh orang banyak. Sehingga seolah-olah Utsman bin Affan tiba-tiba menghilang di kota Mekah. Ya, informan-informan Nabi tidak bisa mendeteksi kemana Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sampai kemudian muncul isu Utsman bin Affan telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Marahlah beliau. Ya, yang namanya utusan, dimanapun dalam kondisi perang sekalipun, dia harus dihormati. Gak boleh ditangkap, gak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Maka ketika itu beliau marah dan mengumpulkan semua para sahabat di bawah sebuah pohon, namanya pohon Ridwan. Pohon Ridwan. Mengajak mereka untuk bersumpah setia membela darah Utsman bin Affan yang ketika itu diketahui atau tersebar kabar dia meninggal dunia di tangan orang Quraisy. Maka mereka pun bersiap untuk membela darah Utsman bin Affan. Ya, ketika selesai bersumpah, tiba-tiba Utsman muncul. Alhamdulillah, selamat. Nah, peristiwa itu sumpah setia untuk membela Rasulullah di dalam menegakkan kehormatan bagi Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam sejarah disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Tentang ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fath ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah benar-benar ridha kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Yang mana? Yang membaiatmu wahai Rasulullah. Di mana? Tahta syajarah, di bawah pohon yang itu. Pohonnya tertentu. Ya, pohon Ridwan. Tahta syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu hati-hati mereka. Hati mereka penuh dengan keimanan. Ya, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Diturunkan ketentraman kepada mereka, wa atsabahum fathan qariba, dan Allah menjanjikan kepada mereka sebuah kemenangan yang sangat dekat. Ya, jadi bayangkan 1.400 orang, ya, kata riwayat mengatakan seketika itu saya tahu jumlah kita adalah 1.400 orang. Ya, maka mereka sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Nanti banyak juga ayat-ayat yang lain bahwa para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi lebih spesial dari mereka ini, ya, bahkan sampai disebutkan pakai kata laqad. Ya, laqad. Jadi udah pakai qad, pakai laqad. Benar-benar. Sehingga mereka yang bersumpah 1.400 orang ini, ya, ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak ikut serta di dalam bai'atur ridwan. Jadi para sahabat itu berderajat-derajat. Ya. Kalau disebutkan siapa sahabat yang terbaik secara mutlak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa 2 orang sahabat terbaik? Abu Bakar dan Umar. 4 sahabat yang terbaik para khulafaur rasyidin. 10 terbaik adalah al-asyra al-mubasysyiruna bil jannah. 4 orang ditambah 6 orang lagi sahabat lain. Setelah itu siapa? Ada derajat-derajat. As-sabiqunal awwalun, nanti sampai pada 1.400 yang terbaik adalah mereka yang ikut serta di dalam bai'atur ridwan. Ya. Masih mogok, gak bisa masuk. Sampai kemudian Quraisy membawa 2 orang utusan lagi. 2 orang utusan. Yang satu namanya Mikros. Kata Nabi begitu melihat, ini pengetahuan Nabi, ya. Beliau ini ketika di Mekah ini banyak bergaul dengan orang, tidak eksklusif. Sehingga hampir semua personil orang Quraisy beliau tahu namanya dan tahu karakternya. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ada proses interaksi. Ya, kita di sini kerja, ya, banyak 100 orang, mungkin kita nama-nama mereka juga nggak tahu. Cuma apa kabar gitu doang. Namanya nggak tahu. Tapi Nabi sampai orang yang memusuhi beliau itu tahu. Ketika lihat Mikros, kata beliau, telah datang kepada kalian seseorang yang licik, namanya Mikros. Ya, ini waspada para sahabat, ini akan datang seorang Quraisy yang licik, namanya Mikros. Ya, ternyata di belakang Mikros ada satu sosok. Kata beliau, nah, ini yang kedua. Kata Rasulullah SAW, rupanya Quraisy menginginkan perdamaian yang benar, kedamaian yang hakiki dengan kita. Maka mereka mengutus Suhail bin Amr. Ya, orang ini akan mempermudah urusan kita. Nah, ada yang kedua beliau kenal, namanya Suhail bin Amr. Ini termasuk pemimpin Quraisy, tapi beda dengan orang Quraisy yang lain yang mereka itu keras sifatnya. Ya, Suhail bin Amr ini orangnya luwes, orangnya bijaksana, pandai bernegosiasi. Ya, sehingga beliau senang dengan kedatangan Suhail bin Amr. Mikros langsung ditolak, sementara Suhail langsung diterima. Ya. Kemudian beliau ketika itu duduk dengan Suhail bin Amr, mulailah terjadi perundingan. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah karena waktunya sudah habis. Ya, Suhail bin Amr ini sekedar mengingatkan, nanti dia akan masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 orang, 8 tahun setelah beliau diusir dari kota Mekah dengan bercucuran air mata, terbuang dari kota Mekah, ya, padahal Mekah adalah kota yang sangat beliau cintai. Tapi 8 tahun kemudian beliau kembali dalam keadaan jaya, penuh dengan kepercayaan diri, dikepung Mekah dari segala sisi.
Tak berdaya orang-orang yang selama ini menyombongkan diri. Rasulullah SAW mengatakan di hadapan Suhail bin Amr, "Ya Suhail, kira-kira menurutmu apa yang akan aku lakukan kepada kalian semua?" Ini adalah para penjahat perang. Banyak di antara mereka terlibat di dalam penyerangan kota Madinah, pembunuhan para sahabat. Kalau misalkan terjadi sekarang, hampir mungkin seluruh penduduk Mekah atau orang-orang Quraisy ketika itu harusnya dihukum mati. Kata Suhail bin Amr, "Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di antara kami. Maka keputusan yang akan Anda berikan, saya yakin adalah keputusan yang terbaik." Apa jawab Nabi? Beliau mengatakan, "Antumut tulaqa." Kalian sekarang adalah orang-orang yang dibebaskan. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman, tak akan dianiaya sedikit pun. Bebas. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, bebas. Siapa yang masuk ke rumahnya, dia bebas. Suhail bin Amr ketika itu tertarik terhadap Islam. Maka dia pun masuk Islam dan baik keislamannya. Kemudian dia berhijrah, dia kemudian menjalankan tugas di Syam sampai waktu yang lama yang mengantarkannya pada kematian. Ya, memilih bertugas di tempat lain yang jauh, terlibat dalam peperangan yang sangat mengerikan namanya perang Yarmuk. Dia ingin sebenarnya kembali ke tanah kelahirannya, ke Mekah, kota yang sangat dia cintai. Tetapi beliau, Suhail bin Amr, pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang kalau sudah diberikan sebuah ketetapan, lantas dia sabar, dia optimal di tempat tersebut, dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Maka dia memilih untuk berada di Syam sampai dengan kematiannya. Walaupun Mekah adalah kota yang sangat dia cintai. Suhail bin Amr. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang isi-isi perjanjian dari Hudaybiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.